Jaring aspirasi masyarakat di hari kedua anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan di Balai Kampung setempat pada tanggal 18 April 2024. Hadir dalam reses tersebut unsur pimpinan kecamatan, kepala kampung, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang akan mengusulkan berbagai program yang ada di masing-masing kampung yang ada di Kecamatan Kalirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bermuajah di Balai Kampung dalam rangka acara jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024. Semoga kehadiran kita semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya atas nama kepala Kampung Sukosari yang pertama mengucapkan selamat datang pada bapak-bapak anggota Dewan dan P3 Kampung Tengah yang dalam acara ini. Semoga kehadirannya sangat kami harapkan kira-kira bisa kami manfaatkan untuk ke depan demi Kampung Sukosari. Keduanya mohon maaf apabila kehadiran bapak sekalian kami kampung tidak bisa menyediakan tempat yang layak sesuai dengan bapak sekalian. Selanjutnya acara ini murni dari jaring aspirasi, oleh karena itu kepada bapak dan ibu seluruh masyarakat yang hadir nantinya bisa menyampaikan aspirasi kepada bapak-bapak yang mulia ini, para anggota dewan. Tapi yang kira-kira oleh bapak-bapak ini bisa diakomodasi. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk, syukur-syukur apa yang akan kita sampaikan ke anggota dewan di dalam jaring aspirasi ini hanya beberapa poin, tapi yang kira-kira oleh bapak-bapak anggota dewan ini bisa disampaikan ke Bapak Bupati, sehingga nantinya bisa disepakati oleh kita, oleh kampung. Nah, itu menjadi menjadi ajuan yang pokok atau usulan yang pokok yang bisa diimplementasikan oleh bapak-bapak sekalian ke depan. Dan kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kampung Sukosari dan seluruh aparatur yang telah bersama-sama menyediakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam interaksi dengan masyarakat, anggota DPRD yang hadir banyak mendapat usulan tentang keluhan seputar infrastruktur. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Muslimin, dari seluruh hasil usulan tersebut akan dirangkum dan dibawa ke dalam sidang paripurna DPRD. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3 yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muslim Ansari. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri undangan reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024. Mudah-mudahan reses pada kesempatan kali ini khusus di Kampung Sukosari ini bisa bermanfaat, bisa berguna, wabil khusus nanti untuk Kampung Sukosari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, perlu kiranya kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Lampung Tengah, anggota DPRD reses ini selalu bersama-sama.
lalu dilaksanakan bersama-sama, semua anggota dewan hadir, kemudian menyerap aspirasi dari Bapak Ibu semua, kemudian kita bawa ke paripurna dan kita sampaikan ke Bupati untuk menjadi acuan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita bersama-sama supaya apa? Supaya hasilnya bisa maksimal. Bisa jadi kalau tahun-tahun yang dulu kita resesnya cuma setiap satu anggota dewan satu, nah ini dimaksimalkan perannya bersama-sama, tidak memandang hijau, putih, kuning, orange, dan lain-lain. Tapi kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi komitmen kita semua untuk membangun Lampung Tengah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, reses adalah program di antara sekian program pembangunan yang ada di kabupaten, karena selain reses dalam rangka kita menjalankan program pembangunan juga bisa melalui musrembang yang diawali dari musrembang dusun, musrembang kampung, kemudian kecamatan, kemudian dilanjutkan ke musrembang kabupaten. Nah, reses anggota DPRD ini adalah di antara sekian banyak pintu masuk proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya kami berharap dengan sangat nanti forum ini bisa dijadikan ajar yang bisa bermanfaat untuk kita semua, dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, khusus yang ada di Kampung Sukosari ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan forum-forum seperti ini, kue-kue pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu bisa mengalir ke Kampung Sukosari, wabil khususnya pada umumnya di Kecamatan Kalirejo ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ngomong halo, jawabnya hai. Halo. Men awet nom didik. Halo. Sambil angkat tangan dong. Halo. Burung kafe, santai wae. Halo. Tepuk tangannya mana? Hari ini alhamdulillah luar biasa Bu, 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti, untuk bareng-bareng mikir bagaimana Lampung Tengah ke depan lebih baik, bagaimana aspirasi khususnya Kampung Sukosari ke depan mudah-mudahan lebih baik melalui jaring aspirasi masyarakat. Nama saya Umi Santoso, tentunya warga Kampung Sukosari. Kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama masalah sektor pertanian, yang kedua masalah infrastruktur jalan khususnya. Yang pertama sektor pertanian, kami sebagai masyarakat petani di Kampung Sukosari ini sudah dari tahun ke tahun. Nah ini lebih parah lagi di tahun ini. Ini permasalahan pupuk Pak. Jadi pupuk untuk saat ini kami merasa disulitkan dengan adanya mekanisme yang bertele-tele, pakai KTP, pakai apa, foto dan sebagainya. Nah, uniknya lagi, saya mungkin di Sukosari ini dari lahir sampai sekarang. Nah ini masalah jatah pupuk, saya sendiri nggak ada, hilang tahun ini nggak ada jatahnya saya pribadi. Dan ketua kelompok taninya juga, informasinya juga nggak ada, kecoret gitu. Nah, ini permasalahannya apa dan letak kesalahannya itu di mana? Ini mohon nanti melalui Bapak Dewan untuk ditindaklanjuti. Ini masalah pupuk. Yang kedua, sektor pertanian, masalah pengendalian harga Pak. Kalau petani nggak musim panen, itu harga pertanian itu melambung tinggi. Tapi ketika musim panen,
contohnya saat ini musim panen jagung harganya jeblok, nggak karuan. Jadi nggak kuruk gitu loh dengan operasional kita tanam. Jadi mohon pengendalian harga pertanian ini mohon untuk dikendalikan oleh pemerintah. Karena tentu melalui Bapak Dewan nanti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Saya jawab pertama kali nih ya, yang urusan pupuk. Terakhir kita Komisi 2 kemarin ingin sistem itu dirubah total. Jadi penerima pupuk itu nantinya, ini tapi masih dalam rancangan kita, mudah-mudahan nanti diteruskan. Pupuk itu nanti subsidinya tidak ada blodor kepada barang, tetapi nanti kita mintanya langsung berupa duit. Contoh, misalkan Pak Umin dapat jatah pupuk subsidinya berapa, kan gitu. Nanti dikasih duit, nanti suruh beli pupuk sendiri. Itu baru wacana Bu, malah pena. Itu karena kita melihat sistem dari dulu mau dibolak-balik, dilompat-lapik, bolak-balik, itu yang mesti masih kayak gini soal urusan pupuk. Jadi kita kemarin berpikir seperti itu, tapi itu masih dalam tahap wacana, ya, wacana. Jadi pena orang orang kebagian pupuk nanti disubsidi melalui dana, kemudian untuk pupuk dewe-dewe. Itu sama saja Bu, podo ae, sama-sama beli, cuman kita dikasih duit tambahan, itu namanya subsidi pupuk. Kalau sistem itu nanti terrealisasi, orang yang istilah kalau dikai kena orang sudah, gitu loh. Jadi orang yang istilah di bawah itu sulit, soal pupuk memang saking angel Bu, saking sulitnya. Tetapi kita tidak bisa tidak mengikuti mekanisme singeneng. Misalnya hari ini suruh foto, suruh pendataan ulang, diikuti saja. Kalau nggak diikuti malah kita nggak dapat sama sekali. Jadi wacana pupuk seperti itu. Kemudian harga anjlok, kita sudah manggil Bulog juga kemarin sama. Kenapa peristiwa harga jagung ketika panen mesti harganya mundur? Karena itu memang rumusnya wis ngono ya. Ketika barang banyak harga turun, ketika barang sedikit harga naik. Itu seperti itu. Jadi penetralisasian soal harga kemarin sudah kita koordinasikan melalui Bulog. Kita sudah mewanti-wanti kepada Bulog supaya harga Bulog itu nanti bisa menstandarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi panen masyarakat itu nanti ke depan bisa tercover dengan baik. Mungkin kadang saya berpikir mungkin perlu kadang-kadang masyarakat petani itu atau kita buat regulasi itu nggak ada subsidi pupuk. Nah, tanda kutip. Usri itu sanggup nggak memproduksi pupuk sesuai dengan kebutuhan petani pun sanggup, petrokimia sanggup. Cuma pasarnya itu kan karena yang dimasukkan ke pupuk subsidinya itu ya nggak sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau tidak ada subsidi pasti ada pupuk, nggak mungkin langka kan gitu. Cuma mampu nggak petani beli pupuk? Mampu dan tidaknya petani beli pupuk itu kan lebih kepada pasca panennya seperti apa kan, kalau mohon maaf kemarin beras itu 15.000, ini kita bayangin ya, beras kan sampai 14-15.000 pernah ya. Kira-kira kalau harga beras 14.000, petani sanggup nggak beli pupuk non subsidi? Sanggup ya? Nah artinya menambah subsidi pupuk itu boleh jadi bukan solusi. Karena nggak pernah kebutuhan 100% akan terpenuhi. Boleh jadi misalnya pemerintahan baru berani
berbuat revolusioner menghilangkan subsidi pupuk. Tapi sebagai bagian dari bahwa kita ini negara agraris yang topangan ekonominya mayoritas dari sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, maka sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah, mungkin pemerintah hanya perlu menjaga regulasi harga. Oke? Regulasi harga, petani dikasih tadi Pak Sekin, misalnya ada harga minimal, ya kan, yang ditetapkan oleh negara, tapi harga minimal itu dipastikan petani untung. Saya kira petani itu nggak akan mengeluh ketika subsidi itu tidak ada, ya. Usulan yang hotbit dari Dusun Kudu sampai dengan Desa Serindadi itu pernah kita usulkan bersama Mas Asari, bersama kawan-kawan semua di 2019-2020 kan itu kena sudah masuk di RKA, sudah ada itu. Maka terjadi hilang gara-gara semua anggaran dialihkan ke COVID kan. Terus masuk lagi di anggaran 2021-2023. Nah, kemarin itu kan kita ada pemangkasan lagi yang harus fokus ke anggaran kesehatan dengan pendidikan. Sedangkan pembangunan itu infrastruktur itu hanya kena 20% dari anggaran. Nanti ke depan ini coba kita dorong lagi, cuma tidak gaji. Semua anggota dewan ini pasti ingin memperbaiki desanya. Kan sekarang ada, walaupun Mas Asari tidak jadi, kan ada UR-nya. Nanti biar UR-nya lah yang menyelesaikan urusan itu dan mendorong juga di dalamnya. Ya. Kalau masalah jalan provinsi, ini Sukosari ini termasuk yang hebat lah jalan provinsi. Karena ada anggota dewannya Mas Asari. Berhubung wakil gubernurnya adalah orang PKB juga. Jadi di dalam provinsi ini ya walaupun pendek-pendek, ya lumayan lah Bu. Sudah dapat pembangunan. Itu kalau tanpa ada anggota dewan di desa Sukosari mungkin ya nggak akan. Contohnya kayak Sri Basuki itu, depan rumah saya sendiri jalannya rusak, belum ada pembangunan. Karena baru tahun inilah Pak Wiswan Rodi menjadi anggota dewan provinsi, Mas Gobur jadi anggota dewan provinsi. Mudah-mudahan tahun depan jalan kita ini dari Bangunrejo sampai dengan Kayarjo harus selesai, ya Mas Gobur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini satu-satu ya Pak, satu-satu, dan saya akan tanggapi dulu tentang bagaimana nasib guru ngaji di Kabupaten Lampung Tengah. Bukan hanya Sukosari ya Pak, Lampung Tengah. Yang hilang itu bukan Sukosari, tapi Lampung Tengah. Nah, begini Pak ceritanya. Tidak bisa juga kita langsung mengatakan dan memvonis seolah-olah menyalahkan bupati, ganti bupati seolah-olah langsung hilang. Ini kan kesannya Pak. Tapi sesungguhnya ada dampak dari kebijakan-kebijakan pusat yang harus diambil oleh pemerintah daerah, yang salah satunya dampaknya tentang guru ngaji. Bukan hanya guru ngaji Pak, bukan hanya intensif guru ngaji. Dulu itu ada namanya umroh. 2014 masih ada ya Mas Gobor? Ada jatah umroh yang dibagikan ke masyarakat, itu ada. Ada ziarah, ada lagi haji pun ada. Itu dulu ada. Tapi kenapa sekarang itu tidak bisa dianggarkan Pak? Karena sumber anggarannya itu dari anggaran pemerintah daerah. Saya kasih contoh begini. Ini biar sedikit gamblang ya Pak. Kabupaten Lampung Tengah, kita sibuk ngomongin jalan. Apakah pemerintah Lampung Tengah nggak ingin bangun jalan? Inginnya bangun jalan Pak. Kita sudah menganggarkan tahun 2022 2023 itu kita menganggarkan
untuk infrastruktur di Bina Marga itu 260 miliar. Kita sudah menganggarkan, kita semua sepakat mensepakati untuk bangun jalan di Lampung Tengah, untuk bangun infrastruktur di Lampung Tengah itu 260 miliar. Tiba-tiba ada perintah dari Menteri Keuangan pusat. Itu namanya PMK nomor 212. PMK nomor 21, peraturan Menteri Keuangan. Yang pada intinya kita ini di pemerintahan kabupaten ini seluruh Indonesia untuk lebih memfokuskan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya kami ini harus suka tidak suka, mau tidak mau harus ikut perintah itu, harus mengefisiensi. Bagaimana? Akhirnya kenapa? Akhirnya salah satunya kita yang sudah repot-repot menyusun anggaran 260 miliar untuk perbaikan jalan harus kita pangkas, kita kembalikan, kita penuhkan lagi untuk pendidikan dan kesehatan. Bentuknya apa? Sekolahan, ya, sekolahan. Terus bangunan puskesmas Karjo juga ada. Dan itu pun terulang, Pak. Terulang lagi di tahun 2024. Terima kasih, salam kenal dulu dan mohon maaf tadi saya terlambat, Pak. Sebelumnya mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah kata, perbuatan dan lain-lain. Tadi sudah teman-teman dewan memperjelaskan, teman-teman dewan menjawab. Saya juga hanya menambahkan masalah yang tadi Bapak Wiyoto ya, kenapa Bapak Bupati sekarang anggaran marbot dan lain-lain hilang. Tadi sudah sangat dijelaskan oleh rekan kami Haji Umar. Intinya Pak, di Kalirejo sudah sangat bagus, sama seperti daerah-daerah lain sebenarnya. Kami di Dewan ini semua yang ada hari ini kami catat, Pak. Kami catat, kami perjuangkan. Tidak ada anggota Dewan tidak memperjuangkan daerahnya. Sangat bagus sekali memang anggota-anggota Dewan Kalirejo memilih Kalirejo. Alhamdulillah juga walaupun saya ujung sana, saya dari Trimorjo, di sini saya juga dapat suara. Tapi bagus sekali memang kalau warga sini atau daerah sini memilih anggota dewannya. Anggota dewan warga sini. Kenapa? Tadi Haji Umar sudah bilang, kalau ada apa-apa enak langsung. Kalau ada apa enak ngomong. Bohong kalau kami saya di Primorjo tidak memperjuangkan DP3 karena ini saya bertanggung jawab saya. Saya hadir di sini karena saya tanggung jawab sebagai anggota dewan DP3. Kalau dalam teori ngapain saya jauh-jauh Kalirejo, saya suara nggak ada. Tapi kami tanggung jawab, Pak. Apalagi warga sini, apalagi orang sini. Maaf, namanya siapa, Pak? Tony Sastrajaya. Tony Sastrajaya, lengkapnya SH, MH, CL, CLA, CA, CPR. Banyak Bu. Banyak Bu. Terus masalah pendidikan. Tadi abang yang nanya pendidikan tadi udah pulang ya? Oh belum. Setuju Bang, memang kita minta pendidikan kita lebih baik. Tapi jangan putus asa Bang, jangan kecil hati. Saya sama dari kampung juga, Trimorjo kampung. Tapi saya tadi bilang tadi gelar saya banyak, ada SH, MH, CL, CPM, CLA banyak. Saya dari kampung tapi bisa. Jangan melihat mahalnya sekolahan, jangan melihat bagus sekolahannya. Saya kasih ilusi. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak harga baju saya? Kira-kira tebak. Kita anggap 200.000. Kalau baju saya ini saya lepas, dipakai oleh bapak kita yang lagi bertani, kira-kira harganya turun nggak? Kita balik. Harga bapak petani yang pakai, baju yang dipakainya kira-kira harganya berapa? Kita anggap 50.000. Tapi kalau saya pakai bisa naik harganya. Jadi mau sekolah di mana saja, tergantung orangnya Pak, tergantung ibunya, tergantung orang-orang yang bisa bawa sekolah itu bagus. Jadi mau sekolah di mana saja, kalau kita bisa bawa sekolah itu bagus akan bagus. Tadi saya bilang saya sekolah di kampung, SD di kampung, SMP di kampung, SMA di kampung. Tapi saya sekolah bisa panjang dari gelarnya. Jadi jangan terlalu
apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang pernah kita berikan kepada negara dan bangsa ini. Jadi belum dijawab, tinggal persoalan balai kampung, ya Bu ya. Balai kampung biasanya sudah diberi anggaran dari desa setiap tahun, pasti ada Pak Kepala Kampung ya, perawatan, pemeliharaan. Ini nampaknya memang sudah pantas untuk direnovasi biar kelihatan bagus, megah, dan Kepala Kampung beserta seluruh pamong bawahannya nyaman ketika bekerja kantor. Oleh karenanya nanti Pak Kepala Kampung bisa koordinasi dengan kami, dengan kita, ya untuk mengajukan ini, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjut. Koordinasi, intinya itu. Bikin permohonan untuk rehab atau bangun baru ke balai kampung. Ya, itu Pak Lurah ya. Gak usah khawatir, gak usah ragu, kita nggak perjuangkan, pasti kita perjuangkan. Kalau selip di saya nanti bisa ke Pak Kompor, provinsi tambah besar katanya. Ya, pusat jauh kan ke provinsi kalau selesai. Mungkin itu. Kemudian yang tadi saya masih ingat sekali pertanyaan dari Pak Agus ya, betulnya. Biaya pendidikan mahal. Kalau ada sekolah-sekolah SD negeri atau SMP negeri yang narik biaya mahal, lapor ke kami. Ya, kalau biaya mahal ditarik, dipungut apapun, lapor ke kami. Nanti kami tidak lanjuti. Nggak bisa. Pendidikan wajib 9 tahun, tidak boleh biaya mahal, apalagi dipungut-pungut. Ya, ini itu. Terima kasih. Ini terakhir ya. Bisa dipahami semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjadi sebuah realisasi membangun jalan dusun 7. Nanti kita sepakati oleh 10 anggota DPRD, dan kita yakin saja, kita berpikir positif saja, 2024 paling lama 2025 jalan dusun 7 mulus. Ya. Sepakati itu saja, nggak usah banyak-banyak PR-nya Bu, itu saja biar diingat sama teman-teman. Syukur nanti di perubahan rakyatan sedikit dicicil. Itu ya. Begitu Pak Lurah ya. Sepakat ya Pak Umar, Pak Kompor, Pak Wakil Ketua, sepakat? Jadi ini nanti yang berjuang. Wih, kalau Pak Pian nggak usah ditanya Bu. Bakule deh soalnya. Jawarannya. Hatinya aja tertinggal di Sukosari. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ayyusakatum lazidarakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan secara resmi Ses DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 masa sidang kedua secara resmi kami tutup. Allahumma fi dalam kami tarik, maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Terkait proses hari ini apa tanggapannya Pak Wakil? Baik, terima kasih. Antusiasme masyarakat Kampung Sukosari, alhamdulillah sangat antusias sekali terhadap kehadiran kita reses kampung ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan maksimal. Kita sudah menampung semua aspirasi, semua usulan-usulan, ada infrastruktur, ada pendidikan, ada bidang pertanian, kemudian keagamaan, semuanya sudah kita rangkum dan nanti akan kita sampaikan ke Bupati melalui rapat paripurna hasil reses pada tahun ini.